Inovasi. Selamat pagi para sobat inovasi semuanya. Senang sekali berjumpa dengan kami pada acara One Day One Innovation. Saat ini telah hadir bersama kami yaitu Ibu Dr. Rahmaniar STMSI dengan judul inovasinya aplikasi vaping block untuk anak-anak taman bermain ya Bu ya, yang terbuat dari rubber. Selamat pagi Ibu, selamat datang di acara kami, di podcast kami. Setiap harinya menampilkan acara-acara inovator di Sumatera Selatan. Baik Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Yani baik, sehat, alhamdulillah sekali. Walaupun dalam masa pandemi Bu ya, Iya, kita tetap sekali, semangat, iya, tetap berinovasi, ya. walaupun dengan keadaan yang harus stay in distance Bu ya, harus Iya. jaga jarak, harus memakai seperti kita ini memakai face shield ya, supaya safe untuk orang lain dan safe untuk kita. Ibu bisa cerita sedikit nggak sih ya, kan ini aplikasi vaping block, tentunya orang berbicara tentang vaping block itu yang disusun di jalan Bu ya. Iya, Nah, betul saya sekali, juga Mbak agak Yani. terkesima mendengarkan vaping block, tetapi ini dibuat dari rubber. Iya, betul. Minta tolong Ibu kita ceritakan sedikit bagaimana sih bisa timbul inovasi ini, atau apa sih yang melatar belakangi Ibu pada saat ini menciptakan inovasi ini. Ya, baik Mbak Yani, mungkin kami akan menjelaskan melatar belakangi ya Mbak ya, daripada penelitian kami vaping block rubber yang diaplikasikan di taman bermain. Di sini kita sama-sama ketahui semua bahwa kita khususnya Sumatera Selatan, kita sangat potensi karet kita ini sangat besar sekali ya Bu ya. Iya, dari tahun ke tahun kita mengalami peningkatan, dan di samping itu juga Sumatera Selatan ini merupakan 10 potensi Bu terbesar untuk produksi karetnya. Setelah itu diikuti oleh Provinsi Sumatera Selatan dan lain sebagainya ya Bu ya. Dan kedua juga melatar belakangi penelitian kita, kita di sini sangat minim Bu untuk produksi hilirnya. Dan kita hilirisasinya, jadi tumbuh kembang industrinya itu sangat kami harapkan sekali. Jadi dengan itu kita melangkah untuk memanfaatkan potensi yang ada, dan kita bisa mewujudkan industri hilirnya produk vaping block karet ini. Seperti itu langkah awal kita mengapa penelitian ini. Oh, menarik sekali Bu ya. Bagaimana sih proses pembuatan vaping block ini? Kemudian siapa saja nih, kan yang terlibat ini banyak tentunya. Iya, dan betul Ibu sekali, sebagai Bu. peneliti di Baristan tentunya juga bekerja dalam tim. Iya. Bisa ceritakan dengan kami siapa saja yang terlibat, terus bagaimana proses pembuatannya? Baik, terima kasih untuk bagian yang terlibat. Benar sekali Bu, kita bekerja sama, dalam hal ini tentunya tim daripada kita sendiri yang ada di Baristan. Kita terdiri dari ketua timnya, kebetulan saya sebagai ketua tim, dan ada 2 peneliti, Bu April dan Pak Samsul Bahri, dan diikuti oleh pembantu lapangan juga. Dan di sini juga kita awalnya produk kita bahan bakunya dari limbah Bu, jadi intinya tuh memanfaatkan sumber buangan dari dari limbah, yang kita juga kerjasamanya dengan PT Rambang Bu yang ada di Gandus. Nah mereka memproduksi limbah tersebut hasil samping dari sentrifuge latex mereka sendiri. Jadi dengan PT Rambang kita kerjasama, dan kita juga ada diskusi dengan PT CDMI yang ada di Bandung. Itu untuk skala industrinya, bagaimana kita membuat supaya jika skala industri seperti itu. Jadi banyak sekali yang memang terlibat dan yang mendukung dalam penelitian kita itu. Dan di samping itu tadi proses ya Bu ya. Untuk proses seperti biasa kita melakukan pembuatan kompon karet Bu, di mana secara garis besarnya bahan baku yang kita pakai yaitu dalam hal ini limbah karet skim itu diolah dengan open mill. Setelah itu dilakukan beberapa menit, itu namanya mastikasi, dan dilakukan pencampuran Bu, pencampuran beberapa bahan kimia penunjang.
Nah, setelah bahan baku yang kita gunakan limbah tadi, kita menggunakan bahan baku yang kedua yang sangat banyak dipakai jika kita membuat kompon karet, yaitu bahan pengisi. Di sini juga kita memanfaatkan bahan pengisinya pasir kuarsa. Jadi kita haluskan, ya kita buat seperti ini. Partikelnya, ya partikelnya kita lakukan sehalus mungkin sekitar 400 mes, Bu. Jadi kita buat seperti itu untuk bahan pengisi dan dicampur dengan beberapa bahan kimia, ada sebagai pencepat, ada sebagai vulkanisatornya, dalam hal ini sulfur. Ini itu diproses sehingga kita menghasilkan suatu kompon, lembaran-lembaran kompon. Nah, setelah lembaran kompon kita masukkan di cetakan, molding namanya kalau untuk di karet, bahasanya yang di karet, molding. Disesuaikan dengan bentuknya, ukurannya, dengan molding yang kita ada. Jadi dalam pembuatan produk barang jadi karet itu disesuaikan peruntukan daripada produk yang akan kita produksi, dalam hal ini paving block karet. Jadi setelah itu kita melakukan pencetakan, itu sekitar waktunya 17 menit. Dengan tekanan yang sudah diatur di open mill dan di press di kantor barisan industri Palembang. Mungkin itu proses secara ringkasnya ya, Bu ya. Kemudian nanti jadi seperti ini ya, Bu ya. Ya, ini atasnya karet ya. Ini atas bawahnya karet semua, Bu. Semua. Ya, di atasnya kita menggunakan limbah skim, sedangkan latar belakang di bawahnya ini kita menggunakan limbah juga, tapi seperti kualitasnya lebih rendah, hasil samping dari pabrik kita keram rubber, dan bisa juga yang jenis kompo seperti itu. Jadi prinsipnya tidak hanya limbah itu saja, Bu, bisa juga kita menghasilkan untuk jenis scrap, bahan kimia-kimia yang lain dari petani, itu bisa kita tipiskan, kita jemur, bisa juga untuk dilakukan produk ini. Prinsipnya teknologinya sangat sederhana, Bu Irni. Baik, terima kasih. Saya lihat ini lembut ya, kayaknya mantul-mantul gitu ya, namanya karet ya. Iya. Tentunya aman sekali untuk anak-anak bermain. Iya, betul sekali. Terus keunggulan dari produknya sendiri apa sih, Bu? Dan apakah sudah pernah dicoba atau memang sudah ada TK atau taman bermain yang pakai gitu, Bu? Iya. Untuk keunggulan, pertama keunggulannya kita tentunya pemanfaatan sumber daya alam lokal yang ada di Palembang khususnya ya, Bu Yani ya, kita bisa manfaatkan. Dan ini juga limbah ini namanya limbah ya, kita bisa mengoptimalkan limbah menjadi lebih yang nilai harganya lebih reuse, recycle ya, iya, bisa kita manfaatkan ya, intinya seperti itu. Dan produk kita khususnya kita ini ramah lingkungan. Di samping ramah lingkungan karena dia bisa diperbarui, bisa ditanam lagi, ininya bahan bakunya bisa diulang lagi. Mungkin lebih kurang itu untuk yang keunggulannya. Dan untuk kalau kita tempatkan dalam hal ini di TK, Bu ya. Jadi intinya apabila anak-anak jatuh saat bermain, misalnya di perosotan, kadang kan sering dorong-dorongan ya kita lihat. Dan di samping itu juga ada misalnya tika itu ada tangga majemuk ya. Nah itu kan kadang kita naik-naik anak-anak itu, dan harapannya dengan mereka jatuh tidak terlalu sakit dan tidak cedera seperti itu dibandingkan dengan yang dari semen ya. Itu harapannya. Betul. Untuk sementara. Udah ada yang pakai, Bu, dari TK kita atau di playground kita di Palembang? Ya, alhamdulillah kita penelitian ini tahun 2018 kita aplikasikan ini 6 Desember 2018 Bu Irni di TK Amira, yang tepatnya lokasinya di Rimbo Kemuning. Di Rimbo Kemuning, dan itu lebih kurang sampai hari ini Desember juga nih udah lewat ya, jadi lebih kurang 2 tahun. Setelah kita melakukan, kita sering ke sana, kita lihat untuk motif daripada kita ini ada warnanya yang pudar, tetapi bentuk daripada paving block rubbernya masih tetap utuh, masih tetap bagus, alhamdulillah Bu. Seperti itu. Kalau dia kata Ibu tadi
warnanya sudah ini tinggal ditanam ya, ditanam lagi atau diperbarui lagi? Untuk sementara kalau warna tetap kita biarkan seperti itu Bu, dan tidak ditanam lagi dan bentuknya masih bagus masih seperti awal. ya? Iya. Sudah pernah direplikasi atau misalnya sudah ada yang ke tempat ibu dari peneliti lain yang belajar apa namanya ingin mengetahui lebih banyak tentang popping block dari rubber ini? Ya. Ya benar, kita di Baristan Industri Palembang suka mengadakan untuk IKM pelatihan Bu Irni. Jadi kita pelatihan salah satu produk yang kita hasilkan popping block karet, dan itu ada dari beberapa daerah khusus yang di kita Sumatera Selatan, Jambi, Muara Enim, di Padang, itu sudah pernah kita lakukan pelatihan dan sudah dicoba, dan mereka akan mencoba juga seperti itu di tempatnya masing-masing. Ya dengan mungkin difasilitasi ya paling tidak Bu ya, betul. Dengan alat-alatan yang ada, mungkin itu Bu. Sudah ada kerjasama belum Bu, baik itu di pihak swasta ataupun pihak pemerintah, karena ini kan menarik sekali ya, apalagi untuk anak-anak sekolah TK, playground, mencegah untuk terjadinya cedera. Artinya pihak-pihak yang bertanggung jawab ataupun yang mempunyai kepentingan di sini seperti Dinas Pendidikan harusnya mengetahui apakah ada rencana untuk tindak lanjut ataupun rencana kerjasama deh dengan pemerintah dan pihak swasta untuk memproduksi secara massal. Iya, itu sangat kami tunggu sekali Bu Irni. Barisan Industri Palembang terbuka untuk kerjasama dengan siapapun, dengan intinya kita bisa memanfaatkan sumber kita yang ada. Itu untuk kerjasama dalam hal ini mungkin baru beberapa ya. Seperti perkebunan pernah pialisan ingin memanfaatkan untuk ditaruh di halaman latarnya ya di kantor-kantor, dan dari Banyuasin juga ada seperti itu yang suka diskusi dengan kita dan akan dimanfaatkan. Mungkin kedepannya akan lebih intensif lagi Bu untuk dilakukan kerjasamanya. Iya, harapannya seperti itu. Apa tidak ingin, maksudnya pribadi gitu, maksudnya dari barisan sendiri gitu, road to school gitu ya, ke sekolah-sekolah TK atau playground gitu, mempromosikan rubber ini, karena terus terang bagi saya yang punya anak-anak kecil ini ya, agak khawatir kalau misalnya anak-anak main prosotan atau main ayunan itu kalau dia jatuh kan, kalau yang sekarang semen itu dia terluka, tapi kalau dengan rubber ini menghindari lah ya, mengurangi memberi kenyamanan ya, memberikan kenyamanan untuk anak-anak. Ada nggak sih dari Baristan sendiri inisiatifnya untuk sounding kayak namanya langsung misalnya ke TK swasta di Palembang atau playground swasta, mempromosikan atau mengenalkan produk ini sehingga langsung bisa digunakan untuk masyarakat. Baik Bu, ini kalau untuk barisan kita sudah melakukan baru-baru ini bisnis gathering ya, tentang pelanggan kita, ada beberapa pelanggan. Nah di situ juga kita awal daripada kegiatan kita melakukan promosi Bu, baik dari riset kita, hasil produk kita ini seperti itu, dan mungkin dalam bentuk bisnis gathering Bu untuk di kantor kita, dan diikuti oleh beberapa perusahaan-perusahaan khususnya yang ada di Sumatera Selatan dan di luar juga. Kita via via Zoom ya, via Zoom Bu. Jadi seluruh kawasan bisa melihat, bisa mendengarkan, dan di samping itu juga kita ada melakukan webinar. Jadi popping block ini sudah juga kita lakukan di bulan Oktober kalau tidak salah Bu, sudah kita lakukan promosi juga seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya ada lagi untuk yang lain kita bisa promosi Bu, seperti itu. Ya, karena inovasi itu walaupun sederhana, tetapi jika bermanfaat bagi masyarakat akan terasa gaungnya. Iya, benar. Wijaya. Harapannya Bu, harapan kedepannya gitu dengan adanya produk ini dan dengan inovasi ini, apakah akan dikembangkan lagi lebih lebih baik advance lagi, atau ada nanti perubahan-perubahan dalam inovasinya? Ya, harapannya banyak sekali Bu Irni, karena gini, di sini kita berharap
mudah-mudahan dengan produk kita ini, dengan teknologi yang sederhana, kita dapat dimanfaatkan untuk bukan hanya diaplikasikan di TK saja ya. Kalau bisa harapan kita di trotoar jalan atau di tempat-tempat panti jompo atau dekorasi-dekorasi yang lain ya, yang bisa mendukung daripada produk kita. Dan itu harapan kita dan prinsipnya lebih bermanfaat lah Bu, seperti itu. Dan produknya mungkin dengan warna yang agak pudar, mungkin ada kreasi lagi untuk warnanya agar lebih baik lagi. Mungkin ke depan itu harapannya bisa dimanfaatkan, lebih luas ya. Iya, itu harapannya. Tentunya juga dengan promosi dan juga tentunya betul sekali. Kayak sekarang ini kan yang banyak dipromosikan tuh melalui media online. Jadi kalau kita gencar promosi, benar sekali. Orang akan tahu dan mengenal produknya. Jadi harapan kami teman-teman dari Baristan juga lebih gencar mempromosikan di media sosialnya. Dan juga Bu, ada testimoni deh dari sekolah yang sudah pakai gitu kan. Itu akan lebih mengena di masyarakat bahwa produk ini bagus, kita bisa kayak iklan jadinya. Gitu ya Bu ya. Makasih informasinya, nanti akan kita ini lagi kan ya, kita lakukan untuk lebih lanjut. Baik, terima kasih Ibu Rahmaniat. Sangat senang sekali berbicara dengan Ibu mengenai produk inovasi ini. Mudah-mudahan kedepannya tetap berinovasi, teman-teman dari Baristan tetap memberikan produk yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga tetap semangat walaupun di tengah pandemi ini. Iya, siap Bu. Demikian tadi teman-teman sahabat inovasi, wawancara kami ataupun sekilas bincang-bincang kami dengan Ibu Dr. Rahmaniat, STMSI, peneliti dari Baristan. Kebetulan Ibu ini juga merupakan inovator terbaik ketiga Bu ya. Alhamdulillah. Inovator yang diselenggarakan di Geria Agung kemarin. Mudah-mudahan tetap semangat berinovasi sehingga akan memberikan produk-produk yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Demikian kita akan closing pada kesempatan hari ini. Jangan lupa kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang untuk inovasi, setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.